beranggotakan saya sendiri, saya Pilisma Kartika, dan rekan saya Dia Filia Saska. Dan saya Canisa. Saya Radita Intasari Dewi. Di sini kami akan mengulas suatu wawancara kami terhadap suatu outlet coffee shop yang berada di Cisauk, Kabupaten Tangerang, yang bernama Teji Kelet. Perusahaan tersebut termasuk perusahaan profit. Nah, di sini kami juga mewawancari salah satu karyawan yang ada di sana yang cukup tahu akan perusahaan tersebut. Nah, di sini kami mewawancarai salah satu karyawannya yang cukup tahu akan perusahaan tersebut. Sejarah nama coffee shop Teji Kelet ini, yaitu Teji Kelet ini berasal dari nama daerah yang ada di Garut, yang ada pesisir ujung barat, yaitu namanya Cikelet pakai C, dan coffee shop ini memberikan nama itu Teji Kelet supaya lebih spesifik, jadinya ditambah Teji Kelet. Coffee shop Teji Kelet ini berdiri pada tanggal 14 November 2019, yang dimana pada saat itu virus COVID lagi gencar-gencarnya diberitakan dan lagi ramai-ramainya juga. Jadi alasan pemilik tersebut itu membangun coffee shop pertama kalinya di daerah Cisauk itu. Karena pemilik coffee shop Teji Kelet ini berasal dari Garut, maka pemilik coffee shop tersebut juga ingin memberikan ciri khas kopi yang berasal dari Garut juga. Maka dari itu mereka menyediakan minuman atau ciri khas dari coffee shop mereka, yaitu Garut Yellow. Nah, visi misinya itu ya saya rasanya sih pengen membangun Teji Kelet ini lebih tinggi lagi, lebih berkarakter lagi, dan lebih banyak disukai oleh masyarakat lainnya ya. Dan mempunyai karakter yang berbeda dari coffee shop yang lainnya. Meskipun konsepnya seperti ini, tapi dengan PD yang membawa Teji Kelet itu ya lebih tinggi lagi gitu ya, lebih semangat lagi buat mengelola Teji Kelet itu. Banyak juga orang-orang yang bilang, oh Teji Kelet ini beda nih dari coffee shop yang lainnya gitu ya. Dengan pengen dikenal banyak orang, tapi nggak sampai ngilangin rasa ciri khas dari Garutnya itu sendiri. Peran saya juga bukan cuma jadi barista, tapi juga ingin membantu dan berkontribusi, nggak cuma dari mulut ke mulut, ya harus mengerjakan marketingnya juga agar berjalan lebih lancar dan tidak terkendala gitu. Oke, sebelumnya kalau mengenai struktur coffee shopnya tidak memberitahu, dan kita pun sebagai yang wawancara nggak memaksa juga kan soal itu. Terus tapi kita juga bisa nyimpulin sih atas apa yang udah kita wawancarain dari dia mempunyai atasan yang namanya Mas Irfan, dan juga kemarin kita tuh mewawancarai dengan salah satu karyawannya yang bernama Mas Hermawan, serta ada 3 rekannya juga yang tapi nggak bisa kita wawancarai karena tapi kata Mas Heru yang tadi saya wawancara itu, dia bilang kalau misalnya 3-3-nya itu semuanya jabatannya sama. Jadi pemimpin di mata karyawan itu adalah sosok yang hebat, yang bertanggung jawab dan yakin atas apapun yang dia ingin lakukan gitu. Jadi menurut karyawannya juga pemimpinnya ini termasuk orang yang menginspirasi dia untuk yakin dalam melakukan segala hal dan tidak takut akan apapun itu, cuma didasari dengan kata yakin, dan semuanya dapat berjalan dengan baik ketika kita memiliki rasa yakin terhadap sesuatu apa yang kita mau lakukan. Komunikasi eksternnya itu kan tuh komunikasi di luar, kayak maksudnya berarti dia tuh promosiinnya tuh kayak lewat sosial media atau juga kayak yang dari ke masyarakat itu mulut ke mulut juga. Terus dan karyawannya juga memberi kayak kesan yang baik kepada si customernya, seperti mungkin pas dia datang ramah, senyum, terus dan juga si karyawan tuh bisa kayak mempromosikan soal mungkin ada yang menu yang baru kepada si customernya. Terus kayak pokoknya strategi marketingnya tuh yang harus bagus juga sih buat si customernya, karena biar dia juga lebih menarik nggak sih kayak buat dibeli gitu. Terus kan sekarang lagi serba online kan pasti, dan si outletnya ini, si coffee shopnya juga sebenarnya belum daftar juga sih di ojek online gitu, tapi kata mereka katanya akan, cuman belum tahu kapannya, ditunggu aja. Kalau komunikasi internnya itu yang ke dalamnya itu ya berarti
sesama karyawan tuh nggak boleh ada miskom, dan juga kalau misalnya mungkin ada masalah personal atau dari luar nggak boleh dibawa ke pekerjaannya biar kayak nggak merugikan si perusahaannya juga kan. Jadi itu saja komunikasi intern actionnya di perusahaan tersebut. Untuk komunikasi ke bawah antara atasan dengan bawahan di perusahaan tersebut itu dari atasan itu memberikan peraturan-peraturan yang harus karyawannya patuhi agar terciptanya hubungan yang baik antara bawahan sama atasannya karena sudah mengikuti apa yang atasan mau. Terus juga ilmu-ilmu yang dikasih kepada karyawan itu tuh harus dipraktekkan ke dalam pekerjaannya supaya ketika customernya datang itu menilai bahwa coffee shop ini bagus dalam segi marketingnya, segi melayani customernya, dan customernya pun puas akan layanan di coffee shop Jiklet ini. Kalau komunikasi ke atas antara karyawan dengan atasan itu karyawannya itu kadang mengeluh problem-problem yang terjadi di lapangan pekerjaannya ketika misalnya ada customer yang mengkritik menunya atau tidak nyaman atas yang telah diberikan oleh karyawannya dan mereka tidak puas gitu. Biasanya karyawan tersebut mengeluh kepada atasannya untuk dicarikan jalan keluarnya. Terus juga dan karyawannya juga mengetahui hasil penjualan naik atau turunnya pada hari itu juga. Jadi karyawannya ketika mempunyai ide-ide baru atau harus memiliki suasana baru di coffee shop tersebut itu juga bisa langsung berkomunikasi kepada atasannya. Motivasinya sih berjalan begitu saja dan menikmati pekerjaan yang sedang dijalani ataupun yang dilakuin, dan menyukai pekerjaan yang sedang dijalani saat ini. Cukup sekian hasil wawancara dari kelompok kami untuk perusahaan Profit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.